Baik, terimalah salam dalam Dhamma, namo Buddhaya. Baik, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang riwayat hidup Buddha Gautama. Pada saat ini kita akan mempelajari yang bagian pertama, yaitu ketika Pertapa Sumedha hingga Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Baik, perkenalkan, nama saya Eko Winarno. Saya salah satu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Buddha di kampus Universitas Internasional Batam tentunya. Nah, untuk saat ini indikator yang akan kita capai yaitu kita mampu mempelajari tentang riwayat hidup Buddha Gautama sesuai dengan Tripitaka. Kemudian kita mengetahui memiliki keyakinan yang lebih tentang guru agung kita, yaitu Sang Buddha Gautama. Kemudian kita mampu mempelajari tentang paramita-paramita yang disempurnakan oleh Bodhisattva tentunya hingga menjadi Buddha. Nah, pada masa saat ini, pada perkuliahan saat ini, kenapa sih kok terjadilah yang namanya Sang Buddha Gautama? Tentunya tidak dicapai dengan hal yang mudah. Banyak faktor yang bisa dilakukan, yang telah dilakukan oleh Bodhisattva ini hingga menjadi seorang Buddha. Pertama, ketika menjadi Pertapa Sumedha. Nah, ketika Pertapa Sumedha, beliau menyatakan tekad untuk menjadi Buddha. Nah, kemudian didampingi oleh Putri Sumita. Nah, beliau juga menyatakan tekad bahwa saya akan mendampingi beliau hingga menjadi Buddha. Nah, Pertapa Sumedha dan Putri Sumita menyatakan tekad kepada Buddha Dipankara, dan Buddha Dipankara mengetahui bahwa Pertapa Sumedha di kehidupan yang akan datang akan menjadi Buddha dengan nama Gautama. Nah, semenjak saat itu Pertapa Sumedha atau Bodhisattva ini menyempurnakan 10 paramita. Nah, 10 paramita ini bukan hal yang mudah. Tentunya banyak hal, rintangan dan sebagainya dalam menyempurnakan paramitanya. Contohnya dalam salah satu kisah ketika Bodhisattva ini terlahir sebagai seekor gajah, beliau memberanikan diri untuk terjun dari ketinggian sehingga beliau mati. Kemudian dagingnya dimakan oleh 14 orang yang tersesat di hutan. Kemudian ada salah satu kisah lagi yang menarik, ketika beliau terlahir sebagai seekor kelinci, beliau berani membakarkan diri sehingga dagingnya dimakan oleh seorang pertapa. Ini adalah salah satu contoh penyempurnaan Pertapa Sumedha, dan akhirnya beliau terlahir sebagai Pangeran Siddhartha. Nah, dari sini perlu kita pahami, perlu kita garis bawahi bahwa pentingnya kita meneladani sifat-sifat dari kebajikan beliau yang tentunya menyempurnakan 10 paramita ini yang ada di sini. Nah, ini perlu kita ikuti, perlu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena akan memberikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, untuk kali ini, hal yang akan kita diskusikan, beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kenapa sih Bodhisattva ini menyempurnakan paramitanya dengan waktu yang cukup lama? Karena 4 asankya 100.000 kapa. Kenapa hal itu terjadi? Kemudian apa yang membuat Bodhisattva itu senantiasa dalam kehidupannya itu selalu didampinginya? Saudara, tentunya tadi ketika terjadi pada masa kehidupan Buddha Dipankara, yaitu Pertapa Sumedha dan Putri Sumita. Kemudian apa sih Pertapa Pangeran Siddhartha ini dapat dikatakan bertanggung jawab? Nah, kenapa kok demikian? Karena tentunya ini yang perlu kita bahas ya, menjadi kajian penting yang harus kita bahas. Karena apa? Tanggung jawab beliau, sikap beliau, tekad beliau, kemudian kemurahan hati beliau. Nah, itu perlu kita bahas. Kenapa sih kok beliau bisa melakukan hal itu? Tentunya kita juga bisa melakukan hal itu. Yang patut kita contohnya, perlu kita diskusikan. Nah, untuk tugas dalam pertemuan kali ini yaitu pilihlah salah satu kisah semasa kehidupan Bodhisattva yang sangat berkesan bagi Anda. Nah, coba ulas pesan moral apa yang ada di dalamnya. Nah, buatlah dalam bentuk video. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Akhir kata, salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya.